Chapter 1481. Golem telah melayani Jiang Chen dengan kesetiaan yang teguh sejak kebangkitan mereka. Mereka tidak pernah mengeluh, tidak peduli rencananya. Tapi kali ini, prospek memisahkan jiwa dari tubuh lagi mengkhawatirkan Big Stone. Juru selamat, apakah akan berbahaya? Kali ini, kami tidak ingin. Jangan khawatir, paling lama kurang dari sehari. Kami hanya perlu kembali ke Velurium dalam sekejap. Kami membutuhkan setidaknya beberapa hari jika tidak dan kami tidak memiliki kemewahan seperti itu. Petik 2. Yakin dengan ketulusan Tuan Muda, Big Stone melirik saudara-saudaranya, lalu mengencangkan rahangnya. Baiklah, mari kita lakukan ini, Juru Selamat. Kamu tahu yang terbaik. Petik 2. Golem itu sesederhana dan semudah mereka datang. Jiang Chen secara alami tidak akan menipu mereka. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil jiwa keempat saudara itu dari tubuh mereka dan menyegel mereka di dalam 4 ukiran batu sementara tubuh mereka kembali menjadi patung-patung raksasa. Menyingkirkan ukiran, dia diam-diam bersumpah, Big Stone, jangan khawatir. Aku akan membayar kamu 10 kali lipat untuk hutang hari ini. Jika aku bisa, aku akan membantu kamu mengembalikan suku kamu ke kejayaan masa lalu. Bahkan jika aku tidak bisa, aku akan menyatukan kamu kembali dengan kerabat kamu di pesawat surga. Petik 2. Batu golem adalah keberadaan langka, tetapi meskipun begitu, benua Divine Abyss bukan satu-satunya rumah mereka. Lebih banyak dari mereka ada di berbagai pesawat. Jiang Chen kemudian memanggil para pemimpin sekutu dan mengatakan kepada mereka bahwa dia harus segera kembali untuk menangani masalah yang timbul di Velurium. Dia mendesak mereka untuk terus maju seolah-olah tidak ada yang berubah. Berita itu membuat para pria senang. Mengejutkan bahwa Sekte Ninesun bukanlah target sebenarnya musuh, tetapi setidaknya mereka tidak lagi harus mempertaruhkan hidup mereka. Hanya saja, mereka tidak bisa membuat kelegaan mereka terlalu jelas. Tuan Muda, bukankah terlalu sulit untuk menahan pesanan sendirian? Mengapa kami tidak kembali juga dan membantu kamu? Petik 2. Tidak dibutuhkan. Mereka mungkin menyiapkan serangan untuk berjaga-jaga. Hanya menagih ke Ninesun Sky Sect dan membuat mereka percaya aku masih bersamamu. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Tuan Muda tidak memandang rendah mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk kembali tepat waktu, bahkan tanpa penyergapan di jalan. Jadi mereka mungkin bermain bersama dan menidurkan musuh ke dalam rasa aman palsu sementara dia kembali secara rahasia. Dalam pertempuran skala ini, angka bukanlah yang terpenting. Strategi juga vital. Jiang Chen dengan tegas percaya ada kesempatan jika dia memainkan kartunya dengan benar. Wosh! Segel ruang waktu menghilang di udara, mencair menjadi ketiadaan. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul kembali di dalam istana warisan ketiga Velurium. Kamu datang untuk menantang istanaku lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebuah suara malas naik dengan pelan dari kedalaman istana. Ditekan karena waktu, Jiang Chen langsung ke titik. Senior, aku mengizinkan 2 peluang, benar. Aku hanya meminjam istana untuk transit cepat kali ini. Tolong tunjukkan aku jalan keluar, karena aku harus kembali ke Velurium Postaste. Jika tidak, fondasi kota akan berada dalam bahaya. Petik 2. Setelah keheningan panjang yang terpana, suara itu akhirnya menjawab, sedikit cemberut, Nak, apa kamu bercanda? Senior, harap bersikap lunak. Aku tidak akan begitu terburu-buru jika aku punya pilihan lain. Dia memang tidak berminat untuk menantang istana ketiga pada saat seperti itu. Dan juga, di istana kedua, Crimson Heaven Palace, Yang Mulia Sky Soarer memberitahunya bahwa yang terbaik adalah menunggu sampai kerajaan kaisar yang maju sebelum mencoba yang ketiga. Kalau tidak, peluang keberhasilannya akan hampir nol. Setiap istana hanya diperbolehkan untuk 2 upaya dan di sini dia sembarangan menyia-nyiakan salah satu dari mereka. Secara alami, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu berharga jika tidak dipaksa. Bahaya. Bahaya apa yang mungkin ada? Apakah iblis kembali menghantui kita? Kemarahan masih mewarnai suara malas itu. Aku juga tidak yakin. Musuhnya luar biasa, tetapi aku tidak tahu apakah dia iblis. Yang aku tahu adalah bahwa dia tidak kurang dari ancaman. Dia hanya bisa mengakui kebenaran. Terlepas dari perasaannya yang mendesak, tidak ada jalan keluar yang bisa ditemukan tanpa bimbingan. Suara itu humpet. Itu tidak masalah. Nak, ingat ini. Apapun alasannya, kamu melakukan pelanggaran berat terhadap istana ketiga.
Aku akan berpikir keras tentang apakah aku perlu meningkatkan kesulitan untuk kamu lain kali. Petik 2. Jiang Chen mengeluh diam-diam, tapi dia hanya bisa memberi hormat tinju menangkup. Senior, tolong hukum aku sesuka kamu. Kamu tidak akan mendengar keluhan dari aku. Tetapi saat ini, aku akan berterima kasih jika kamu bisa menunjukkan jalannya kepada aku. Petik 2. Bahkan jika masih marah, penjaga istana tidak terus membuat segalanya sulit baginya dalam menghadapi kesungguhannya. Pergilah, tersesat. Seolah-olah dengan sihir, seberkas cahaya menarik keluar di depan Jiang Chen. Terima kasih banyak atas bantuan kamu, senior. Senang, Jiang Chen segera melemparkan dirinya ke dalam gerbang. Bagian luar pagoda segera muncul di hadapannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Ada beban berat di dadanya, seolah-olah dia hidup selama 10 tahun dalam sekejap, namun anehnya dia gembira. Aku kembali. Dia kembali dalam waktu kurang dari 1 jam. Bahkan Vermilion Bird menatap dengan heran ketika dia muncul kembali di dalam kediaman Tuan Muda. Nak, apakah kamu belajar seni bepergian melalui ruang waktu? Itu akan menjadi prestasi yang mengejutkan, jauh dari jangkauan bahkan untuk semua pusat kekuatan kuno. Banyak dari mereka memiliki pemahaman yang belum sempurna tentang seni seperti itu, tetapi untuk secara langsung melintasi ruang dan waktu berada di luar kemampuan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Bahkan keberadaan yang lebih tinggi akan terasa sulit. Jiang Chen tersenyum. Tentu saja tidak, itu hanya beberapa seni kuno. Apakah kamu pikir aku adalah eksistensi di atas penguasa Empyrean? Mengapa aku khawatir tentang Orde Angin dan Awan sepele jika demikian? Senior, apa musuh sampai sekarang? Dia bertanya, mengganti topik pembicaraan. Tidak ada untuk saat ini. Mungkin mereka menunggu untuk mendengar tentang kedatangan kamu di Sekte Renaissance Sky sebelum meluncurkan serangan penuh. Mereka sangat licin. Kamu harus sangat berhati-hati kali ini. Petik 2. Jiang Chen mengangguk dengan serius. Makhluk ilahi tidak terlalu berhati-hati. Ordo pasti telah membuat persiapan yang cukup untuk berani menyerang Velurium, sementara dia hanya punya sedikit waktu untuk merencanakan. Ini memang masalah pelik. Beruntung Ordo belum menyerang. Masih ada waktu untuk semuanya. Aku akan bersiap dulu, dia segera menyendiri. Urutan pertama bisnis adalah membangunkan kembali Big Stone dan saudara-saudaranya. Belum lama sejak dia menggunakan seni rahasia pada mereka. Mereka belum sepenuhnya tidur, membuat tugasnya jauh lebih mudah. Keempat golem batu dengan cepat dihidupkan kembali dengan aman dan sehat. Menginspeksi dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, Big Stone merasa lega melihat dia tidak kehilangan kekuatan kecil yang sebelumnya dia dapatkan. Juru selamat, kita sudah kembali ke Velurium. Kita, Big Stone, aku tidak punya pilihan selain menggunakan seni rahasia. Aku membutuhkan kalian berempat melawan kekuatan Ordo yang luar biasa. Petik 2. Big Stone memukul dadanya dengan gembira. Jangan khawatir, apa itu Ordo Windy kecil? Prajurit pemberani golem batu tidak takut pada siapapun. Petik 2. Benar, jangan khawatir. Kami akan mengenakan biaya di depan dan meratakan semua orang di jalan kami. Petik 2. Jiang Chen tidak meragukan semangat juang mereka. Mereka dilahirkan untuk berperang. Hebat, Tuan Muda ini suka melihat antusiasme kamu. Jangan khawatir, banyak peluang menanti kamu di pertarungan yang akan datang. Petik 2. Tidak akan ada steamrolling musuhnya seperti yang dia lakukan terhadap Pilzenit. Pertempuran sengit dan sengit akan terjadi kali ini. Lawannya saat ini jauh melebihi mantan Pilvire dalam kekuatan dan kelicikan, sementara dia memiliki lebih sedikit pasukan daripada melawan Aliansi Utara. Di Blue Ski, setidaknya Skysword Sect dan Celestial Cicada Court berada di sisinya. Mereka tidak berkelahi, tetapi kehadiran mereka saja sudah cukup menakutkan. Tapi dia tidak merasa takut. Yang terburuk adalah Ordo menghindar dari konfrontasi. Sebaliknya, dia akan menyambut bentrok langsung dengan tangan terbuka. Dia bisa memahami musuhnya yang tersembunyi saat itu. Untuk mengenal dirimu sendiri dan mengenal musuhmu, dan kamu akan memenangkan 100 pertempuran tanpa kehilangan. Di Velurium, Jiang Chen tidak tanpa kartunya sendiri. Pertama, keunggulan medan. Ini adalah home ground-nya. Kedua, dia menyadari rencana musuh, tetapi mereka masih dalam kegelapan tentang rencana musuh. Mereka berada dalam kebangkitan yang kasar. Ketiga, dengan golem dan tikus Gold Beater di sisinya, dia tidak akan dilukai untuk tenaga kerja. Bahkan jika dia tidak bisa membasmi musuhnya secara langsung, dia yakin dia bisa mengajari mereka pelajaran yang mendalam.
Tentu saja, ia memiliki tujuan yang jelas di atas segalanya, untuk menyingkirkan yang disebut penguasa tertinggi. Pria ini adalah alasan utama mengapa Ordo naik begitu tinggi begitu cepat. Mengira dia telah mencuci otak begitu banyak pembudidaya manusia di sisinya hanya dalam beberapa tahun, bahkan para raksasa seperti Sabledip dan Everviolet. Tuan muda tidak bisa tidak mengagumi keterampilan pria itu. Tuan tertinggi adalah musuh yang tangguh. Chapter 1482. Pelindung Raja Devorklut adalah pengadu. Dia dengan cepat melaporkan bahwa Skorklut telah mendapatkan makhluk buas, meskipun sepele itu. Ketidakbahagiaan mengaburkan pikiran paranoid tuan tertinggi di berita. Dia segera mengunjungi daerah mereka dan menemukan Peerless. Lord Skorklut, kudengar kamu mendapatkan makhluk roh. Meskipun nada suaranya tenang, sikapnya memancarkan superioritas. Peerless telah mengantisipasi segalanya dan langsung berpura-pura tercengang. Itu benar, tuanku. Itu hanyalah binatang buas yang umum. Aku sudah menyatu dengan kesadaran aku dan menjadikannya binatang kontrak aku. Dia memunculkan Gold Bitter Rat. Tuan tertinggi melirik. Kamu tidak boleh main-main dengan makhluk yang asalnya tidak diketahui. Lebih berhati-hati lain kali. Petik 2. Aku akan, jawab Peerless dengan busur. Lalu kita selesai di sini. Karena kamu sudah menjinakkannya, perhatikan dengan cermat. Jangan biarkan benda itu berputar-putar dan mengekspos keberadaan kita. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh penguasa tertinggi, karena tidak ada yang tampak tidak diinginkan. Dimengerti, Peerless menyetujui dengan hormat. Seekor tikus yang vulgar tidak cukup untuk menimbulkan kecurigaan penguasa tertinggi, tidak peduli seberapa curiga dia. Jiang Chen seharusnya tiba di Sekte Ninesun Sky sekarang. Bersiaplah, kami akan menyerang dalam 1 atau 2 hari. Petik 2. Kami mendengar dan mematuhi, jawab kerumunan dengan hormat, termasuk Devorklut. Kembali di kemah, Tetua Peng bertanya, Tuan Ketujuh, apa yang terjadi? Makhluk roh, tidak ada yang penting. Devorklut terlalu bersemangat untuk pencapaian kecil. Tuan tertinggi memiliki pendapat sendiri tentang antusiasme Raja Pelindung. Di antara 8 raja, pria itu cenderung membuat keributan dari ketiadaan. Dia juga cepat menyanjung dan mengambil kredit untuk dirinya sendiri. Tetua Peng tersenyum. Itulah tipe pria yang bisa kita gunakan. Setidaknya, dia tidak akan menikam kita dari belakang. Petik 2. Itu benar sekali. Pemimpin tertinggi setuju dengan mendesah. Sayangnya, yang aku butuhkan adalah keterampilan asli, bukan pujian. Devorklut terlalu licik untuk kebaikannya sendiri. Kalau saja dia memiliki kekuatan untuk mencocokkan. Petik 2. Tetua mengangguk. Guru ketujuh, kita harus waspada terhadap pertahanan Velurium. Aku telah belajar tentang Vermilion Bird yang membela tempat itu. Petik 2. Tuan tertinggi berubah menjadi kuburan. Itu sudah mati suri dan hampir mati terakhir kali aku melihatnya. Kenapa masih hidup? Petik 2. Binatang ilahi kuno memiliki vitalitas ulet. Aku khawatir kita tidak akan mudah dihilangkan begitu saja, seru Tetua Peng. Tetua Peng, apa yang harus kita lakukan? Itu bukan musuh yang mudah ditangani. Sang penguasa tertinggi tampaknya tidak takut pada apapun di dunia, namun ia tegang saat menyebutkan makhluk purba itu. Untungnya, itu sudah di ambang pintu kematian. Kalau tidak, apa yang dia ketahui tentang burung ilahi sudah cukup untuk membuatnya berbalik dan pergi tanpa berpikir 2 kali. Bahkan dengan bantuan kedua tetua, binatang buas kuno dan ilahi adalah musuh yang terlalu sulit. Mereka tidak kekurangan kekuatan, tetapi makhluk purba hanyalah pada tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan di antara mereka, Vermilion Bird, sebagai salah satu dari 4 binatang ilahi, adalah keberadaan yang tiada taranya. Para leluhurnya tidak punya pilihan selain mundur melawan Vermilion Bird dengan kekuatan penuh. Dalam kondisinya, potensi pertarungan burung harus kurang dari 10%. Itu gagal membunuh manusia biasa di Lembaga Haru, meskipun itu adalah orang yang meminjam seni dan harta Dewa Iblis Surgawi, saran Tetua Peng. Tetua Mo mengangguk, tidak ada yang perlu ditakuti. Ini adalah panah yang dihabiskan di akhir penerbangannya. Petik 2. Mengenai para pejuang golem, mereka berpikiran sederhana. Mereka bukan ancaman bagi kita tanpa Jiang Chen di sisi mereka, Tetua Peng menambahkan sambil tersenyum. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada Jiang Chen. Guru ketujuh, aku punya ide. Begitu dia mengetahui Velurium sedang diserang, dia akan bergegas kembali terlepas dari biayanya. Jika kita membuat penyergapan,
Seringai gembira muncul di wajah penguasa tertinggi. Kamu pasti sudah membaca pikiranku. Aku sedang mempertimbangkan ide ini, tetua, menurut kamu itu layak. Petik 2. Seharusnya, selama kita siap. Seperti biasa, tetua mau tetap singkat dan ringkas. Tetua Peng terdiam sesaat. Itu tidak akan mudah. Jiang Chen pasti akan membawa golem bersamanya. Kemudian lagi, apa yang dimiliki Hao Xiao kami dengan baik, jika bukan serangan mendadak. Apakah kamu ingat bagaimana kami menangkap orang-orang itu di lembah Gaharu dengan serbuk angin dan awan tanpa jiwa? Petik 2. The Exultation Pill adalah spesialisasi rumah mereka, digunakan untuk mengendalikan para pembudidaya lain, sedangkan powder tanpa jiwa adalah obat khusus dalam serangan mental. Itu tak terlihat begitu tersebar di udara, hambar dan tak berbentuk, tetapi begitu seseorang menghembuskannya, kesadarannya akan tenggelam dalam koma dan tertawan racunnya. Tetua Peng, mungkin maksudmu. Mata penguasa tertinggi bersinar terang. Dalam perang, seseorang harus mengadu kekuatan melawan kelemahan musuh. Jika Jiang Chen bersedia mengambil risiko nyawa golemnya dan memerintahkan mereka untuk menagih langsung kepada kami akan menjadi orang yang menderita. Pendapat tetua berpendapat, mereka tidak mampu membayar korban, sementara golem tidak takut bahaya atau cedera. Para tua-tua dan raja pelindung bisa dibuang. Mereka lebih dari cukup untuk mengatasi sekte dan pembudidaya manusia, tetapi bahkan jika mereka berkerumun di golem, mereka akan memiliki sedikit peluang melawan prajurit Empirean. Golem belum pulih sepenuhnya, tetapi tidak peduli seberapa lemah, mereka akan membuktikan perintah yang terlalu tinggi. Hanya penguasa tertinggi dan dua pengikutnya, Tetua Mo dan Tetua Peng, bisa menahan mereka. Tampaknya ketiga keturunan Pulau Myriad Abyss akan perlu secara pribadi beraksi melawan makhluk eksotis. Namun, bentrokan frontal yang berbahaya terhadap para prajurit batu yang kasar jelas bukan untuk kepentingan terbaik mereka. Strategi mereka selalu pertama dan terutama untuk bermain kotor. Tuan tertinggi bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, lalu terkekeh ketakutan. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kami akan mengepung Velurium dan memancing mangsa asli kami. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang dia maksud? Cukup mengepung Velurium? Tapi alih-alih tidak ada larangan menghalangi, mereka akan berbaring untuk menyergap mangsa asli mereka, Jiang Chen. Tuan ketujuh itu bijaksana. Semua kartu domino lainnya akan jatuh sendiri begitu kita menangkapnya. Tetua Peng mencibir. Tetua Mo, bagaimana menurutmu? Tuan tertinggi berpaling ke tetua lainnya, yang kemudian tetap diam untuk waktu yang lama. Itu bisa berhasil, tetapi kita perlu mengatur semuanya dengan benar. Kami tidak bisa membiarkan kata bocor. Petik 2. Tentu saja, kerahasiaan adalah kuncinya. Rencana kami akan sia-sia jika diekspos. Baiklah, sudah diputuskan. Besok pagi, aku akan memesan serangan terhadap Velurium dan mengepung mereka. Petik 2. Dini hari berikutnya, dia memanggil semua tetua dan raja pelindung. Tuan-tuan, waktu kita telah tiba. Tentara akan berangkat dan mengepung Velurium. Petik 2. Hanya mengepung. Seseorang segera bereaksi. Kelilingi dulu, bertarung nanti. Aku punya rencana sendiri. Jangan terlalu cemas, patuhi saja perintah aku. Penguasa tertinggi tentu saja tidak akan mengungkapkan niatnya pada tahap ini, atau itu akan menjadi kematian rencananya. Jadilah alat yang baik dan mengelilingi kota. Kamu tidak berguna melawan Jiang Chen sendiri dalam hal apapun. Faktanya, sifatnya yang tidak percaya tidak akan membiarkan dia menggunakannya juga. Seorang pengagum Jiang Chen mungkin bercampur aduk di antara kerumunan dan mengganggu rencana pada saat yang genting, sehingga memperingatkan musuh. Aku percaya aku tidak perlu menyatakan pentingnya Velurium. Dengan kota di tangan kita akan mengendalikan seluruh domain manusia. Ordo kita akan menjadi penguasa sejati umat manusia. Sebelum bergabung dengan aku, apakah ada di antara kamu yang berdiri setinggi ini dan memandang rendah masa semua pahlawan di dunia? Otoritas apa yang kamu miliki di antara jenis kamu? Tidak ada, karena Velurium dan Pilvire selalu menjadi orang yang menentukan segalanya. Jika bukan mereka, maka 8 sekte peringkat pertama. Kamu hanya pembudidaya berkeliaran, pion, dan karakter kelas 2 di mata mereka. Tetapi apakah mereka benar-benar lebih kuat dari kamu? Apa hak mereka untuk menempati posisi yang begitu tinggi dan memperlakukan kamu dengan jijik? Apakah kamu tidak ingin berdiri di atas mereka? Apakah kamu tidak ingin memandang rendah mereka dan membalas mereka dengan setimpal atas semua penghinaan yang kamu alami di bawah kuk mereka?
Petik 2. Orang harus mengatakan, penguasa tertinggi benar-benar berbakat ketika datang untuk membuat keramaian. Masing-masing anak buahnya merasakan darah mereka mendidih. Baik sebagai pelindung raja atau yang lebih tua, tidak ada yang pernah mencapai status tokoh top kemanusiaan. Mereka telah menjadi pembudidaya berkeliaran atau menjalani kehidupan biasa-biasa saja di sekte mereka. Singkatnya, tak satu pun dari mereka yang pernah memegang otoritas absolut. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, mereka harus tunduk kepada atasan mereka. Tetapi hari ini akan menjadi awal dari fajar yang baru. Bagaimana mungkin mereka tidak bersukacita? Bahkan Peerless tidak bisa tetapi diam-diam memuji kefasihan penguasa tertinggi. Pria itu memang luar biasa untuk mengobarkan kerumunan dengan begitu sedikit kata. Jiang Chen, aku harap kamu bisa kembali pada waktunya. Pemimpin tertinggi jauh lebih menakutkan daripada lawan Pilzenit sebelumnya. Dia hanya bisa bertahan dalam kesunyian untuk saat ini. Sebelum kesempatan kritis muncul dengan sendirinya, ia tidak bisa membuang identitasnya saat ini. Chapter 1483. Pasukan Ordo akhirnya merobek pakaian yang mereka sembunyikan, memamerkan taring mereka dan melepaskan aura mereka yang tinggi. Momentum yang menakutkan meredupkan benda-benda langit dan melampaui tanah, membuat Feluriam kaget dan gentar. Ordo telah meluncurkan serangannya. Berita mengerikan menyebar seperti api di seluruh kota. Mungkin jumlah pasukan ini tidak menyaingi bekas aliansi utara, tetapi kualitasnya jauh dan melampaui. Setiap prajurit adalah elit dengan kekuatan absolut. Puncak kaisar besar seperti Pilzenit telah menjadi level tertinggi di aliansi utara, tetapi pangkat tertinggi penguasa Empyrean secara pribadi memimpin serangan kali ini. Seorang Empyrean Master sejati akhirnya tiba. Fajar era baru telah tiba. Setelah 10.000 tahun, Kaisar Besar tidak lagi memerintah tertinggi dalam wilayah manusia. Dengan penanamannya, penguasa tertinggi menyaingi seluruh aliansi utara sendirian. Terlebih lagi, dia membawa sekawanan harimau dan serigala. Lebih penting lagi, Feluriam lebih lemah daripada selama perang sebelumnya, karena semua kejadian terlalu mendadak. Seperti semua orang tahu, Tuan Muda saat ini bepergian ke Ninesun Sky Sect yang jauh. Kota itu saat ini tanpa kepemimpinan yang jelas. Jiang Chen adalah tulang punggung kota. Tanpa dia, siapa yang memimpin perlawanan? Siapa yang bisa bersaing dengan penguasa tertinggi yang tiada taraf? Syok menyebar ke seluruh Feluriam. Di kediaman Tuan Muda di Gunung Pivot Suci, banyak yang belum mengetahui kembalinya Jiang Chen. Dia memerintahkan penguncian berita untuk menghindari membiarkan musuh mengetahui kehadirannya. Unsur kejutan adalah kunci kemenangan dalam perang ini. Oleh Gold, aku belum melupakan kontribusi klanmu di pertempuran sebelumnya. Kamu akan menjadi kekuatan kejutan aku kali ini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, aku akan memberikan kamu hadiah yang adil. Jiang Chen berhati-hati untuk memanggil Raja Tikus dan memperingatkannya sebelumnya. Setelah bertahun-tahun berada di sisi manusia, Raja Tikus itu sangat menyadari bahwa Tuan Muda itu adalah pilihan paling cerdas dalam hidupnya. Dia meningkatkan garis keturunan suku tikus melalui berbagai metode, meningkatkan kekuatan mereka setidaknya 10 kali lipat. Berkat sumber daya yang disediakan oleh Tuan Muda, kekuatan Raja Tikus sendiri telah melonjak ke titik yang sekarang bisa dengan mudah menandingi seorang pembudidaya kaisar maju. Tapi tentu saja, kekuatan pribadi tidak pernah menjadi keahlian suku itu. Sebaliknya, mereka mengandalkan kesuburan dan jumlah mereka. Ini adalah aset yang tiada taranya dalam pertempuran skala besar, apakah ofensif atau defensif, dan juga alasan terbesar mengapa Tuan Muda begitu menghargai suku. Oleh Gold yakin sukunya bahkan lebih berguna dalam perang daripada klan naga sejati atau klan harimau putih, setidaknya untuk saat ini. Lagi pula, Long Xiaoxuan dan Little White sendirian, sementara tikus Gold Beater banyak. Sebelum keduanya matang, mereka tidak bisa menampilkan superioritas bawaan mereka dalam pertempuran. Sekarang adalah waktu yang paling penting untuk menetapkan kepentingan kita dalam pikiran Tuan Muda. Ketika Long Xiaoxuan dan Whitey menjadi dewasa, suku kami mungkin memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berkontribusi. Memang, ini adalah waktu terbaik bagi kerabatnya. Tuan Muda, jangan khawatir. Sama seperti dengan Aliansi Utara, gigi keras kita akan membuat pekerjaan Ordo dengan cepat. Ini akan menjadi makanan mewah. Raja Tikus itu membuat gerakan haus darah, wajahnya diatur dalam cemberut sengit. Jiang Chen tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Suku tikus biasanya meringkuk di dalam sarangnya.
Jarang melihat Ole Gold melakukan pose yang begitu ganas. Untaian kemenangan dan pertumbuhan suku yang berkelanjutan harus meningkatkan kepercayaan diri Raja Tikus. Tapi dia masih memperingatkan, Ole Gold, jangan menganggap musuh kita terlalu enteng. Mereka tidak seperti aliansi utara, jadi tetaplah tajam. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Muda. Mereka harus sombong karena mereka didukung oleh pembudidaya Empyrean, tetapi itu tidak ada artinya bagi kita. Kami akan mengajari mereka arti pasang surut tikus. Petik 2. Raja Tikus yang sebelumnya pemalu menjadi sangat berani belakangan ini. Jiang Chen tersenyum menghargai perubahan itu. Ole Gold, suruh keturunanmu membuka mata dan laporkan sesuatu yang mencurigakan. Dimengerti, ketika suku itu dewasa, ia juga menjadi semakin fleksibel. Banyak jenius luar biasa telah muncul, tumbuh menjadi kapten tikus yang kuat dan terampil. Mereka tidak bisa menandingi Ole Gold namun dalam kekuatan atau senioritas, tetapi kecepatan dan momentum pertumbuhan mereka adalah tren yang menyenangkan. Perintahkan sekutu kita untuk membawa pasukan mereka dan mundur ke area inti. Tidak perlu bagi mereka untuk bertahan pada pertahanan yang mustahil, perintahnya mencapai semua faksi lainnya. Semua orang percaya dia tidak ada, tetapi perintah dari Secret Pivot Mountain masih mewakili keinginannya. Banyak sekutu telah siap untuk bertarung sampai mati, tetapi segera membunyikan mundur begitu mereka menerima kata. Mereka terlalu lemah untuk bersaing dengan musuh. Setiap perlawanan, tidak peduli seberapa berani atau pantang menyerah, akan melemparkan telur ke batu. Jadi tidak peduli seberapa keras mereka secara alami tidak akan memilih bunuh diri karena diberi pilihan. Pertahankan kota terdalam, lindungi pagoda. Tentara dengan cepat memahami maksud di balik komando. Mereka akan mengumpulkan dan melindungi aset kota yang paling penting. Pagoda, khususnya, adalah totem suci Feluriam. Selama mereka berdiri tegak, warisan Feluriam selamanya bertahan. Orde Angin dan Awan terus maju, menunjukkan sedikit ketertarikan terhadap faksi yang mereka temui di jalan. Matanya tertuju pada jantung kota. Dengan dorongan yang tak terhindarkan, mereka mengepung inti kota kurang dari setengah hari kemudian. Ya Tuhan, apakah kamu melihat bangunan-bangunan ini begitu tinggi sehingga menembus awan? Ini adalah 3 pagoda Feluriam. Pagoda utama adalah yang tertinggi, sedangkan 2 lainnya adalah pagoda bela diri dan pil bantu. Bersama-sama, mereka adalah totem suci Feluriam. Petik 2. Banyak orang berebut untuk memberitahu Tuan Tertinggi, ingin menjilatnya. Tatapan tenang Tuan Tertinggi mendarat di bangunan. Sebenarnya, dia sangat tersentuh oleh atmosfer kuno mereka yang padat. Aura seperti itu, layak konstruksi kuno memang. Betapa memprihatinkan bagi manusia rendahan untuk menempati tanah suci seperti itu. Nada suaranya bertingkat dengan rasa superioritas yang luar biasa. Pagoda merupakan tanah suci kuno Feluriam Sect. Dia tidak bisa menekan keserakahannya ketika dia memikirkan warisan kuno yang tersimpan di dalamnya. Yang mulia, haruskah kita menyerang sekarang? Atau, Devorklut meminta instruksi. Dia dan Skorklut telah mempelopori perang ini. Terus terang, mereka harus membuka jalan berdarah untuk sisa pasukan. Kami tidak terburu-buru. Mari kita tunggu dulu. Tuan Tertinggi tersenyum santai. Tiba-tiba, sosoknya kabur saat dia menembak di langit. Berdiri di atas bola cahaya ilahi, jubah misterius berkibar di sekelilingnya, membuatnya tampak lebih misterius dan tidak bisa ditembus. Dengarkan aku, kamu dari Feluriam. Suaranya yang samar menyebar dari langit. Atas kehendak langit, penguasa tertinggi ini akan mengambil kendali atas wilayah manusia. Untuk selanjutnya, kota kamu adalah milik kita. Tunduk dan makmur, atau tahan dan mati. Petik 2. Apa? Suaranya yang acuh tak acuh jauh dari teriakan, namun itu bergemuruh seperti guntur, mencapai telinga setiap petani di setiap sudut kota. Devorklut tidak melewatkan kesempatan untuk menyanjung ligenya. Tuan tertinggi kita adalah Tuan Empyrean. Kedatangannya ditahbiskan sebelumnya oleh surga. Mengapa kamu belum mengirimkan? Petik 2. Kaisar Feluriam yang hebat belum dievakuasi dengan yang lain. Mereka justru tinggal di Gunung Pivot Suci sebagai gantinya. Pada saat ini, mereka semua berkumpul bersama. Kehadiran Tuan Muda itu masih dirahasiakan. Bahkan mereka tidak tahu, jadi sebagai Nyonya Muda Kota, dan Fei, telah menjadi pemimpin sementara de facto. Nyonya Muda, dengan musuh di depan pintu kita dan Tuan Muda masih jauh di Sekte Ninesun Sky, kita berada dalam bahaya yang mengerikan. Petalplak menghela nafas.
Apakah Tuan Muda meninggalkan rencana induk bersamamu sebelum pergi? Dan Fei dengan tenang berkata, apakah langit runtuh? Kenapa kamu begitu cemas? Petik 2. Mata tajamnya tertuju pada raja tertinggi yang berdiri tinggi di awan di luar gunung. Dikelilingi oleh kerumunan penjilat yang kuat, aura agungnya tampak tak tertandingi. Apakah itu penguasa tertinggi Ordo? Coiling Dragon mengangguk. Tidak ada yang melihatnya sebelumnya. Tetapi dengan prestisenya, aku menganggap tidak ada yang berani menyamar sebagai dia. Petik 2. Dan Fei menyipitkan matanya yang berbentuk almond, suaranya jernih seperti kristal. Jika dia begitu aman dalam kemenangannya, mengapa dia berparade untuk kita lihat? Kenapa dia belum menyerang? Bisakah ada yang memberitahuku tentang ini? Petik 2. Para kaisar besar saling memandang. Ketenangan Nyonya Muda mengejutkan banyak dari mereka. Mereka telah melihat Huang sebelumnya dan sangat mengagumi kepemilikan dirinya dan luasnya visinya. Putri adopsi Kaisar Pifau juga tampak luar biasa dalam hal itu. Paling tidak, dia jauh lebih mantap daripada para Kaisar Agung. Chapter 1484. Coiling Dragon berada di peringkat terakhir di antara Kaisar-Kaisar besar Velurium, tetapi di Gunung Pifau Suci, dia adalah yang paling dihormati. Nyonya Muda, bisakah dia memiliki beberapa agenda tersembunyi? Jika penguasa tertinggi ini sekuat yang dia pura-pura, dia harus lebih dari bersedia untuk mengalahkannya di tempat terbuka. Mengapa menggunakan trik kecil untuk memancing Jiang Chen pergi, lalu datang ke sini dan berjalan? Itulah pola pikir orang yang lemah. Izinkan aku untuk berterus terang. Dia hanya takut pada Tuan Muda. Petik 2. Kaisar besar mengangguk setelah beberapa perenungan. Akankah penguasa tertinggi ini takut menghadapi Tuan Muda jika dia memiliki kekuatan yang luar biasa? Sebelum Coiling Dragon bisa menjawab, Jisan sudah menyerbu keluar gerbang gunung. Di sana, dia mencibir. Tuhan tertinggi Ordo, mengapa kamu bertindak seperti pencuri dan bersembunyi dari Tuan Muda kita? Seluruh dunia tahu kamu takut padanya. Siapa yang kamu coba untuk mengesankan di sini? Mengapa kamu bersembunyi dalam jubah dan menyembunyikan wajahmu jika bukan karena hati nurani yang bersalah? Apakah kamu malu pada diri sendiri? Petik 2. Ejekan dan kekeknya yang hampir tidak tertekan memicu lautan cemoohan dari para pembudidaya Velurium. Bus dan desis kolektif menghentikan momentum penguasa tertinggi. Tuan tertinggi mengepalkan giginya karena marah. Siapa yang mau memimpin tuduhan dan menangkap bocah bermulut ini menggantikan aku? Balahanmu akan... Bagi Devorklut, bocah itu adalah mangsa yang mudah. Bakatnya tidak buruk, tetapi kultivasinya masih kurang karena usianya yang masih muda. Sangat baik, Devorklut, kamu pergi, jawab raja tertinggi diam-diam. Skorklut, dukung dia, atas perintahmu. Devorklut mencibir saat keduanya berangkat. Daois Skorklut, tolong angkat bagian belakang dan perhatikan penyergapan. Jangan khawatir, kamu aman bersamaku. Jawab Peerless dengan tenang. Dengan berkotek, Devorklut berubah menjadi kabur biru dan menembak Jisan seperti sambaran petir. Tertawa nakal, Jisan mundur beberapa langkah, kembali ke formasi pelindung yang meliputi kediaman Tuan Muda, tak kenal takut dalam menghadapi serbuan Devorklut yang menakutkan. Nak, pasrah dirimu sampai mati. Devorklut tidak pernah gagal dalam hal menghancurkan yang lemah. Dia adalah pakar absolut dalam hal itu. Dengan celah kekuatan, anak itu tidak bisa lepas dari cengkramannya. Namun, formasi petal storm 9 bunga api tiba-tiba menjadi hidup ketika dia mendekati batasnya. Sebuah bola udara yang tak terlihat, cahaya pelangi menyilaukan menabrak kaisar besar dan memukulnya kembali. Kecepatannya terlalu besar untuk berhenti dalam waktu dan kekuatan formasi terlalu memukau. Karena tidak berjaga-jaga, dia kehilangan keseimbangan dan menderita pukulan keras penuh dari serangan balasan itu. Dia hanya bisa mengerang tak berdaya saat dia memantul ke belakang. Wajah penguasa tertinggi menggelap di tempat kejadian. Dia bersumpah pelan, sampah. Bagaimana Raja Pelindung bisa dengan mudah digagalkan? Pria itu terlalu kurang dalam kesadaran pertempuran. Bahkan seorang anak pun bisa melihat penghalang yang jelas. Tapi baik-baik saja, bahkan jika dia melewatkannya, bagaimana dia bisa begitu tidak berdaya? Tingkat kecakapan bertarung seperti itu sangat mengecewakan. Pada saat itu, sosok Peerless kabur dan menembak ke arah Devorklut, mungkin untuk menyelamatkan temannya. Pemimpin tertinggi tidak banyak memikirkannya. Bahkan Devorklut sendiri percaya Skorklut berusaha memperlambatnya dan mengurangi dampaknya. Tetapi ketika pria itu mencapai dia,
cahaya dingin menyapu lehernya sebelum dia bisa bereaksi, disertai dengan ledakan niat membunuh. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Selain dari penguasa tertinggi, tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di saat berikutnya, kepala raksasa Devorklut terbang di udara, terpisah dari seluruh tubuhnya. Matanya tetap terbuka dalam kematian, penuh kejutan dan keluhan. Pembunuhnya adalah Kaisar Peerless. Setelah mengirim Raja Pelindung dalam satu pukulan, sosok Peerless jatuh ke Gunung Suci Pifau. Adegan itu membuat semua orang terdiam. Bahkan penguasa tertinggi terpana. Dia menatap Peerless dengan tatapan tajam, membunuh yang meluap dari matanya. Skorklut, kamu, beraninya kamu mengkhianatiku. Memikirkan adegan seperti itu akan terjadi tepat sebelum dimulainya permusuhan. Dia menunjukkan kekuatan untuk meningkatkan moral pasukannya, tetapi gerakan Peerless segera membalikkan keadaan. Barisan depannya telah terbunuh atau berubah menjadi pengkhianat. Bukankah ini bergulir ke musuhnya dan menamparkan wajahnya sendiri untuk hiburan mereka? Peerless merobek topengnya, mengungkapkan wajah aslinya yang tampak menyeramkan. Pengkhianatan. Dia tersenyum dingin. Aku adalah tetua tamu terhormat Gunung Pifau yang suci, Mou Shuang, dan bangga karenanya. Aku tidak pernah menyerah kepada kamu sejak awal, jadi bagaimana aku bisa menjadi pengkhianat? Petik 2. Kaisar Peerless. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba melanda Gunung Pifau Suci dengan kejutan, terutama rekannya, Nyonya Yun. Sambil gemetar mendengar suara yang dikenalnya, dia dengan ceroboh menyerbu gunung dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Kakak Mo, kamu kembali. Kamu akhirnya kembali. Ia dengan jelas menderita cukup banyak selama tahun-tahun ini. Kamu, aku sudah membuatmu menderita selama ini. Peerless menghela nafas pelan. Apakah kamu menyalahkan aku karena melakukan ini? Dia dengan lembut membelai wajahnya yang terluka, menangis dengan sukacita. Saudaraku Mo, aku senang kamu kembali. Bahkan jika kamu berubah menjadi iblis, aku akan mengikuti kamu ke jurang neraka yang paling dalam. Apa luka kecil seperti ini? Petik 2. Meskipun licik tanpa henti, penguasa tertinggi terlalu muda untuk membayangkan adegan di depan matanya. Mou Shuang, Skorklut bagus, sangat bagus. Aku akan mengingatmu. Setelah kota kamu jatuh, aku akan mengajari kamu apa artinya mengkhianati aku. Apakah itu wanita kamu? Sebaiknya kamu berdoa aku tidak bisa menangkapnya. Petik 2. Dia menggertakkan giginya, marah karena kehilangan dua orang tangan kanan. Saat itu, dua jeritan memekakkan darah bangkit dari kampnya. Dua Celestial Stars berpakaian jatuh dari awan tanpa peringatan, diikuti oleh dua sosok yang melesat menuju Gunung Pifau Suci dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Keduanya secara alami adalah saudara Jiao. Mereka merasa gelisah untuk bagian mereka dari tindakan setelah melihat sisi beralih Peerless. Mereka melakukan serangan diam-diam di barisan Ordo, menewaskan dua tetua sebelum menyelinap pergi. Syukurlah untuk penguasa tertinggi, wajahnya tersembunyi di balik jubahnya. Kalau tidak, ekspresinya pasti akan spektakuler atas penghinaan pukulan 1-2 ini. Akhirnya, itu lama dalam pembuatan, tetapi akhirnya aku telah melampiaskannya. Kembali ke Gunung Pifau Suci, Jiao Yun melepas topengnya dan mengungkapkan identitas aslinya. Permintaan maaf, Tuan Tertinggi Ordo, kami saudara tidak akan menemanimu lebih jauh. Hahaha, ingat, moniker kami adalah Jiao Brothers of Mud. Huai, petik 2, haha, bawa itu jika kamu ingin membalas dendam. Sayang sekali kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Jiao Feng memberikan kendali bebas untuk ejekannya. Yang tertinggi melihat, bodoh, dua pemain beat, apakah kamu pikir kehilangan dan pengkhianatan kamu berarti bagi aku? Balas dendam, dengan racun pil peninggalan menjalar di nadi kamu akan memohon kematian cepat dalam 3 bulan paling banyak. Petik 2, Peerless berkomentar acuh tak acuh, 3 bulan. Bahkan jika aku hanya memiliki 3 hari untuk hidup, aku tidak akan menghabiskan mereka sebagai bawahan kamu. Petik 2, Tuan Tertinggi berteriak, idiot. Apakah aku lebih buruk daripada Tuan Muda sepele dari Velurium? Petik 2, tentu saja kamu. Perhatikan baik-baik di cermin. Dalam aspek apa kamu bisa menyaingi Tuan Muda? Jiao Yun juga menguatkan hatinya dan mengabaikan ancaman pil pengaman. Mari kita lihat bagaimana kamu berbicara besar setelah aku menyerbu kota kamu dan menangkap bocah itu hidup-hidup. Kemarahan penguasa tertinggi tiba-tiba berubah menjadi tekad yang dingin. Dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Bercakap-cakap dengan orang-orang ini ada di bawah dirinya yang mulia.
Laki-laki, atas perintahku, tidak ada yang diizinkan di dalam atau di luar Velurium mulai sekarang. Bunuh siapa saja yang mencoba. Petik 2. Baik tuanku, Mou Shuang, apakah menurutmu pembatasan gunung bisa membuatmu aman? Bagi aku, formasi ini sama sekali tidak berguna. Hari ini, aku akan membuat kamu menyadari betapa dasar dan lemahnya kalian. Kemarahan penguasa tertinggi telah mendorongnya untuk melepaskan kekuatannya. Suasana menjadi menindas ketika aura seorang Empyrean Master tiba-tiba menyala. Seperti ketenangan sebelum badai, arus udara di sekitarnya tumbuh gelisah saat udara tampak mendidih, menyelimuti seluruh dunia dalam auranya. Tetapi pada saat ini, bayangan berapi-api tiba-tiba melesat di langit di atas Pivot Mountain seperti meteor yang menyala-nyala, menjulang ke langit. Itu adalah Vermilion Bird. Tubuhnya bengkok dan bengkok, tumbuh lebih besar dan lebih besar, segera menutupi langit dalam kemuliaan bercahaya. Aura ilahinya berbenturan dengan kehadiran penguasa tertinggi, keduanya dengan gila-gilaan bersaing untuk menguasai langit dan bumi saat mereka menyulut udara. Chapter 1485. Tuan tertinggi menggigit lidahnya. Wali kota Vermilion Bird di kota itu menjadi alasan mengapa ia tidak memerintahkan serangan segera. Dia bahkan lebih takut pada golem, tetapi burung purbalah yang muncul. Pergantian peristiwa mengejutkan dan membuatnya gelisah. Mengapa Vermilion Bird begitu sembrono mengeluarkan energinya ketika begitu dekat dengan kematian? Bukankah ini mempercepat kematiannya sendiri? Ini sangat mengejutkan. Absennya golem juga membuatnya gelisah. Apakah mereka semua mengikuti Jiang Chen ke sekte Ninesun Sky? Jika demikian, itu bukan pertanda baik bagi serangan tetua Peng dan tetua Mo. Bagaimanapun, ada 8 saudara lelaki batu. Mereka mungkin tidak mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka dan tidak bisa menyamai 2 orang tua dalam potensi kecakapan bertarung individu. Tetapi bahkan dengan keuntungan kejutan, 2 tetua melawan 8 golem adalah perintah yang sulit. Semoga mereka dapat menangkap Jiang Chen dengan cepat dengan serbuk tanpa jiwa. Pemimpin tertinggi sekarang menyesali keputusannya. Dengan 2 tetua di sisinya, ia tidak akan dipaksa untuk secara pribadi naik ke garis depan. Vermilion Bird, mengapa kamu melayani manusia rendahan dalam kebodohanmu, dari semua hal? Tidakkah menurut kamu itu adalah penghinaan tertinggi bagi salah satu dari garis keturunan ilahi seperti itu? Sang penguasa tertinggi berusaha untuk memohon dengan alasan dan emosi. Namun, burung purba hanya berbicara bahasa binatang purba. Itu bisa memahami makna manusia, tetapi tidak membawanya ke hati. Benar, kekuatan domain manusia saat ini tidak menjamin perlindungan yang mulia, keberadaan ilahi. Tetapi sebuah suara yang mendesak di dalam hatinya mengatakan bahwa kota itu layak dipertahankan, bahkan dengan nyawanya, tanpa alasan lain selain Jiang Chen. Itu tidak bisa melihat melalui pemuda itu, tetapi ada firasat bahwa pemuda itu bisa membawa kesempatan untuk kelahiran kembali. Begitulah nalurinya sebagai binatang ilahi kuno. Karena alasan itu menutup telinga terhadap argumen penguasa tertinggi. Itu memiliki pengalaman luas dan keinginan kuat. Bagaimana beberapa kalimat sederhana dapat mempengaruhi tekadnya. Ketidakpeduliannya meresahkan penguasa tertinggi. Bahkan seorang ahli Empyrean akan hancur dari serangan pertama melawan Vermilion Bird kuno di puncaknya. Jika ia bersedia mempertaruhkan nyawanya dan menyalakan esensi kehidupan yang tersisa, ia tidak yakin ia akan muncul sebagai pemenang. Senior, Velurium tidak layak untuk mengorbankan dirimu. Mengapa tidak bergabung dengan aku saja? Suaranya mengambil irama yang memukau. Aku bisa memberitahumu bahwa kamu sudah mendekati akhir hidupmu. Kamu memiliki kurang dari 1 abad lagi untuk hidup. Kamu membutuhkan tempat yang cocok untuk kelahiran kembali kamu. Petik 2. Berasal dari Myriad Abyss Island, ia memiliki pengetahuan tentang karakteristik Vermilion Bird. Kata-katanya memotong jauh ke dalam kelemahan terbesar burung itu, mengirimkan riak di jantungnya. Namun, segera disadari pria ini bukanlah pasangan yang terhormat atau dapat diandalkan. Kata-kata manusia tidak bisa dipercaya. Senior, urat roh di domain ini habis, tanahnya tandus. Itu tidak dapat mempertahankan kelahiran kembali kamu. Tapi aku tahu tempat yang jauh lebih baik. Aku bahkan bisa membawamu ke sana. Lidahnya yang fasih tidak menghasilkan efek yang diinginkan. Alih-alih melemah, aura binatang ilahi semakin menebal. Burung purba itu tahu betul bahwa ia tidak bisa mempercayai pria itu. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin masih akan memperbudaknya, menjadikannya binatang kontraknya.
Orang itu hampir tidak bisa menyembunyikan keinginan kuatnya untuk menaklukkan dan mendominasi. Untuk bermitra dengannya berarti membuat kesepakatan dengan iblis. Jiang Chen, aku nyaris tidak bertahan di sini. Aku bisa paling mengintimidasi dia, tetapi jika kamu tidak segera kembali, aku tidak memiliki kekuatan hidup yang tersisa untuk pertarungan habis-habisan, meskipun tekadnya terlalu kuat untuk diguncang, itu hanya bisa menghalangi dan menunda musuh. Itu hanya bisa menghalangi dan menunda musuh. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya, bangkainya yang sudah tua tidak akan bertahan dalam pertarungan yang intens. Tuan muda, seperti yang kamu pikirkan, ada kelompok yang bersembunyi di sepanjang jalan yang harus kita lewati. Dua di antara mereka sangat menakutkan. Keturunan aku bahkan tidak berani mendekati mereka. Tidak ada makhluk hidup keluar hidup-hidup dari daerah 10 mil di sekitar mereka. Petik 2. Di perbatasan antara Velurium dan Sekte Langit Ninesuns, Raja Tikus terus mengikuti perkembangan situasi ketika keturunannya terus-menerus mengirimkan informasi baru. Bepergian dengan ringan, Jiang Chen dan 8 golem telah tiba beberapa waktu yang lalu dan telah menunggu waktu mereka, menunggu kecerdasan klan tikus. Apa yang akan dia lakukan di sepatu tuan tertinggi? Mengingat kelicikan lelaki itu, penyergapan dalam perjalanan kembali dari Ninesuns Sky Sect sudah pasti ada dalam menu. Jadi dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Itu hanya dugaan belaka, tetapi jika dia salah, dia akan menyelinap kembali ke Velurium dan melawan Ordo langsung. Namun, sepertinya dia berhasil. Dia sekarang bisa melancarkan serangan kejutannya sendiri pada musuh dan membuang skema mereka. Tuan muda, tidak banyak dari mereka. Kami pikir mereka pasti telah mengatur pembentukan racun di daerah itu. Pasti itu sebabnya kami tidak melihat ada binatang yang kembali hidup-hidup. Petik 2. Pembentukan racun. Tiba-tiba dia berpikir. Dia mengingat banyak pembudidaya yang telah menunggu di luar lembah Gaharu. Ketika dia keluar, mereka semua menghilang. Selain itu, ia belum menemukan petunjuk awal di situs. Ada beberapa tanda yang tersisa paling banyak, tetapi tidak ada yang menunjukkan perjuangan sengit. Sekarang tampak jelas bahwa mereka telah ditangkap oleh Ordo. Bagaimana Ordo menyelesaikan tugas semacam itu tanpa jejak? Tersesat, Jiang Chen tetap diam. Tampaknya Ordo mengandalkan lebih dari sekedar pembangkit tenaga listrik Empyrean. Mereka juga ahli dalam racun. Kalau tidak, mustahil untuk menangkap begitu banyak pria dengan mudah. Petik 2. Semua potongan puzzle akhirnya jatuh ke tempatnya. Kenapa mengandalkan racun? Itu berarti mereka tidak terlalu kuat yang mereka ingin kita percayai. Mengapa menggunakan metode yang lambat seperti itu? Menggunakan logika dingin, ia menghipotesiskan kekuatan musuh. Mereka pasti takut akan sesuatu. Sekarang aku memikirkannya, bahwa penguasa tertinggi pasti bersembunyi di alam rahasia dan melihat segalanya. Kalau tidak, mengapa dia mengirim begitu banyak penipu ke Sekte 8 wilayah atas untuk menggalang aliansi utara melawan aku? Dia pasti tahu aku telah mendapatkan warisan Primo Sang Sek, dan bahkan tentang golem bersaudara dan Vermilion Senior. Petik 2. Ini pasti mengapa Ordo selalu enggan menghadapinya langsung. Itu kuat tanpa keraguan, tetapi tidak cukup kuat untuk menaklukkan 8 golem era purba. Mengingat ambisi penguasa tertinggi, ia tidak akan membuang waktu dengan strategi bundaran seperti itu. Penyebutan racun tiba-tiba memberi tuan muda ide. Adegan pertempuran sebelumnya tiba-tiba muncul di benaknya, terutama pertempuran di Cloud Shatter Rank di Great Scarlet. Saat itu, Tuan Beranda telah menyerahkan kepada Kaisar Iblis Blood Malva dan mengerahkan racun iblis. Darah Golden Cicada membuat Jiang Chen kebal terhadap racun, tetapi dia pura-pura lemah untuk mendorong serangan langsung dari Tuan Veranda, lalu langsung membunuh yang terakhir dengan serangan balik yang tiba-tiba. Rencana itu sempurna, jika aku mengatakannya sendiri. Kenapa tidak menggunakannya lagi? Gunakan rencana Ordo sendiri untuk melawan mereka, tiba-tiba dia tidak bisa menghentikan pemikiran ini. Big Stone, aku punya rencana. Apakah kamu saudara mau mencobanya? Petik 2. Golem itu menjawab dengan lugas. Juru selamat, kamu menyelamatkan kami. Hidup kita adalah milikmu. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan kepada kami. Petik 2. Jiang Chen menjelaskan rencananya. Para golem berseri-seri dengan gembira, tetapi Big Stone segera kecewa. Juru selamat, kita golem kuat, tapi kita tidak kebal terhadap racun. Jiang Chen tersenyum. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia memanggil Cicada Thundercloud. Setelah bertahun-tahun evolusi,
kekuatan jangkrik telah sangat meningkat, mencapai tingkat keberadaan yang sama sekali baru. Akibatnya, garis keturunannya juga diperkuat. Jangkrik melolong pada prospek memberikan 8 tetes darah. Kakak Chen, bukankah kamu terlalu kejam? Kamu akan menyedot tubuh kecil aku kering pada tingkat ini. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Berapa banyak yang aku minta dari kamu selama bertahun-tahun? Memang, dia belum banyak bertanya pada makhluk itu sampai sekarang. Oleh karena itu, terlepas dari jeritan dan jeritan, jangkrik masih menurut setelah bermain malu-malu untuk sementara waktu, dengan patuh menyerahkan 8 tetes esensi darah. Setetes setahun, aku bermain mati selama 8 tahun ke depan. Kakak Chen, lupakan saja aku sementara itu. Petik 2.